riset yang kami lakukan terkait dengan masalah biaya eksplisit korupsi. Dan diharapkan ke depan kita akan lebih sering lagi untuk melakukan presentasi-presentasi seperti ini. Dan harapan kami adalah bahwa dengan memberikan presentasi yang singkat ini, kita juga akan memberikan update terkait dengan berbagai macam hal, temuan yang kita peroleh dari kegiatan riset di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini. Karena memang kalau kita lihat dari visi dan misi dan juga tugas yang kami emban di P2EP ini, penelitian dan pelatihan ekonomika dan bisnis, itu adalah untuk menampung dan meningkatkan terutama kegiatan training dan riset di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Nah, langsung saja kita akan mulai. Jadi ini adalah tayangan ini adalah terkait dengan masalah estimasi biaya eksplisit korupsi berdasarkan putusan MA dari tahun 2001 sampai 2012. Jadi kalau kita lihat lebih dahulu, mengapa kami membuat database terkait dengan korupsi untuk putusan MA? Karena ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa korupsi itu adalah merupakan tindak pidana yang disebut dengan extraordinary crime. Itu adalah tindak pidana yang diyakini itu memiliki dampak negatif yang sangat besar kepada perekonomian ataupun juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, jika korupsi itu adalah extraordinary crime, ya, pertanyaannya adalah apakah perlakuan terhadap koruptor itu juga extraordinary tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana apa yang terjadi di Indonesia, dan kita juga akan melihat sebenarnya apa teori ekonomi berbicara apa. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa banyak peneliti ekonomi itu mengatakan karena dampak dari korupsi itu demikian dahsyatnya, karena disebut sebagai extraordinary crime, maka perlakuan atau treatment kita terhadap koruptor itu juga harus berbeda dari kejahatan yang lain. Nah, khususnya terkait dengan korupsi, maka dikatakan adalah hukuman yang optimal itu adalah merampas seluruh harta yang telah dikorupsi tersebut. Artinya ini adalah upaya untuk memiskinkan koruptor. Pertanyaannya kemudian adalah kalau ini yang terjadi, yang direkomendasikan oleh para pakar di dunia, apakah hal yang serupa akan terjadi di Indonesia atau tidak? Ini kita lihat sekilas dulu apa yang membedakan antara koruptor dengan non koruptor. Jadi kalau koruptor ya umumnya pendidikannya tinggi dan memiliki jabatan. Karena kalau dia tidak memiliki jabatan tentunya tidak bisa korupsi. Dan untuk bisa korupsi harus punya pendidikan tinggi dulu. Nah, ini berbeda dengan penjahat konvensional yang umumnya berpendidikan rendah dan bahkan berasal dari kalangan yang tidak memiliki income yang tinggi. Juga sebagian besar kejahatan itu yang konvensional itu seringkali terjadi karena adanya dorongan kebutuhan hidup. Sementara untuk korupsi tentunya tidak ada kaitannya dengan seperti halnya pemain sepak bola. Jadi karir kejahatan mereka biasanya top itu di usia 25. Begitu usianya 40 itu berhenti. Karena untuk melakukan kejahatan itu membutuhkan suatu tuntutan fisik tertentu. Nah, berbeda dengan koruptor. Koruptor saya ini sekarang umur 43. Itu adalah sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk jadi koruptor, karena biasanya itu umur 43 itu adalah mulai 40 itu mulai awal menjadi koruptor. Monggo Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini antara koruptor dengan non koruptor itu jelas perilakunya berbeda, ciri-cirinya pun juga berbeda, dan dulu dari pelakunya itu sudah berbeda. Nah, sekarang apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami mengumpulkan, kita membuat apa yang disebut dengan database korupsi didasarkan pada putusan MA terkait dengan kasus korupsi. Jadi kalau kita lihat di websitenya MA, maka di sana tersedia ratusan ribu kasus yang telah diputuskan oleh MA, mulai dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, yang kami lakukan itu adalah kita tidak ambil semua kejahatan, kita hanya ambil yang terkait dengan kasus korupsi. Dan di sana biasanya adalah filenya itu adalah dalam bentuk PDF. Nah,
Dari sana kita dari tahun 2001 sampai 2012 terkumpul 1.365 kasus dengan 1.842 terdakwa. Nah, database ini merupakan database yang kita update dari yang kita miliki sebelumnya di tahun 2001 sampai 2009, yaitu sebanyak 549 kasus dengan 831 terdakwa. Lalu kita mutakhirkan hingga sampai ke tahun 2012 seperti yang Anda lihat. Jadi ada 1.365 kasus dengan 1.842 terdakwa. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Yang ingin kita lakukan adalah kita ingin mempelajari bagaimana cara berpikir koruptor sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan data yang didasarkan, membangun database didasarkan pada putusan MA ini. Nah, kasus korupsi yang tanpa kasasi, jadi hanya berhenti pada level pengadilan tinggi, ataupun juga kasus korupsi yang tanpa banding, artinya dia hanya berhenti setelah diputus oleh pengadilan tinggi dan berhenti, tidak dilanjutkan dengan banding ataupun juga dengan kasasi. Ini belum bisa kita kumpulkan karena tidak ada data-data ini biasanya ada di setiap pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi dan belum tentu diupload di internet. Nah, yang lebih parah lagi, yang sulit, ya ini sulit untuk terdeteksi, ini setiap kasus kejahatan seperti ini, yaitu adalah kasus korupsi yang belum terdeteksi. Jadi apa yang akan kita ukur ini nanti sebenarnya adalah hal yang hanya di atas di atas permukaan saja. Yang di bawah itu belum bisa kita kita ukur karena memang informasinya belum ada pada kita. Nah, harapannya ke depan kalau kita bisa mengumpulkan kasus korupsi di level pengadilan tinggi dan juga pengadilan negeri, ini akan menunjukkan seberapa besar sebenarnya dampak korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah bahwa implikasi dari kita hanya mengukur yang di MA itu tadi, yaitu adalah bahwa semua kejahatan itu pasti ada biayanya. Kita mau nyolong HP, kita mau korupsi, itu selalu ada biayanya, dan itu disebut dengan biaya sosial kejahatan. Nah, di sini yang kita coba usahakan itu adalah untuk menghitung biaya sosial korupsi. Tapi lagi-lagi karena kita hanya mengukur yang di puncak tadi, tidak seluruh biaya korupsi, biaya sosial korupsi. Kalau kita melihat pada kondisi terkait dengan masalah korupsi. Yang terakhir itu adalah biaya implisit korupsinya, biaya antisipasi. Biaya antisipasi. Nah, biaya antisipasi ini apa? Biaya antisipasi ini kan seringkali kalau kita lihat ada stiker yang mengatakan awas bahaya laten korupsi. Itu adalah biaya antisipasi. Dan bahkan di dalam salah satu biaya antisipasi sebenarnya adalah reformasi birokrasi. Karena upaya dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan gaji atau remunerasi, tetapi juga memberikan suatu KPI atau Key Performance Indicator yang jelas kepada para pegawai negeri. Harapannya adalah kalau KPI-nya jelas dan juga remunerasinya lebih bagus, maka kita akan bisa membedakan dua kelompok, yaitu adalah orang yang terpaksa melakukan korupsi atau orang yang korupsi karena greedy atau karena greedy itu rakus. Ya. Harapannya adalah kalau gaji itu meningkat, maka kita bisa mengeliminasi orang yang melakukan korupsi karena keterpaksaan. Sehingga yang tersisa hanyalah kalaupun toh tetap ada korupsi, maka tentunya yang korupsi itu adalah hanya orang yang serakah saja. Ini harapannya. Jadi apa yang kita bisa estimasi nanti hanya yang di atas saja itu, Pak. Biaya eksplisit korupsi. Jadi berapapun yang kita akan hitung nanti, itu sebenarnya masih jauh lebih kecil dari total biaya korupsi yang secara sosial ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini yang saya tadi katakan sebagai dampak implisit dari korupsi itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini katakanlah ada BLT ya. BLT kita berikan kepada ibu-ibu, lalu ibu-ibu ini akan membeli sayur mayur dan buah-buahan. Apa yang terjadi? Mungkin multiplier ekonominya akan tinggi sekali. Ya. Katakanlah ini ada uang 100 juta gitu, kita berikan pada ibu-ibu dalam bentuk BLT misalnya, maka yang terjadi adalah multipliernya tinggi, cenderung terjadi di dalam negeri, dan ini bisa menurunkan kesenjangan ekonomi. Pertanyaannya, kalau uang 100 juta itu kemudian ditilep, apa yang akan terjadi? Nah, kalau ditilep, maka katakanlah itu dimasukkan untuk membuat perahu, itu dibelikan perahu, atau yang lebih buruk lagi hanya disimpan di bank, maka multiplier ekonominya tidak akan sebesar kalau uang itu kemudian diberikan kepada ibu-ibu sebagai dalam bentuk BLT. Nah, perbedaan multiplier inilah yang disebut dengan implicit cost
of corruption atau biaya implisit dari korupsi. Karena yang seharusnya kita bisa tumbuh lebih banyak, perekonomian bisa berkembang lebih banyak, lebih tinggi, ternyata di sini tidak bisa. Kenapa? Karena uangnya ditilep tadi. Jadi tidak hanya biaya besarnya uang yang diambil itu adalah eksplisit biaya eksplisit korupsi. Di sisi yang lain kita akan masih menerima beban, yaitu adalah biaya implisit dari korupsi yang seringkali besarannya jauh lebih besar dibandingkan biaya eksplisitnya. Tapi kembali kita tidak bisa mengestimasi itu sekarang. Yang kita bisa estimasi hanya biaya eksplisit korupsi. Nah, problemnya ada problem tambahan lain, yaitu adalah apa yang terjadi kalau korupsi itu uang hasil korupsinya kemudian dicuci ke luar negeri. Itu jadi tambah bermasalah lagi. Jadi pesan saya kepada para koruptor adalah kalau korupsi ya mohon jangan dilempar ke luar negeri, mendingan dilakukan di dalam negeri. Ya, jadi koruptor itu bagi saya ada dua, koruptor nasionalis dan koruptor yang tidak nasionalis. Nah, yang bahaya adalah kalau ketemu koruptor yang tidak nasionalis. Mengapa? Karena kalau ini tanpa money laundering, multiplier masih ada di negara kita, ya, multiplier ekonomi. Tetapi kalau ini sudah dilempar ke luar negeri, apa yang terjadi? Terjadi permintaan mata uang asing, dan itu akan memberikan tekanan yang berat terhadap kurs rupiah. Dan seringkali BI mungkin harus mengcover ini untuk menetralkan dampaknya. Yang terjadi adalah cash outflow. Apa yang terjadi? Memberikan tekanan terhadap nilai rupiah, meningkatkan loanable fund yang ada di luar negeri. Jadi siapa yang akan untung? Tentunya orang yang tinggal di luar negeri, bukan orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau orang melakukan korupsi itu satu hal, tapi kalau dia ditambahi dengan kemudian melakukan pencucian uang ke luar negeri, ini harusnya mendapatkan satu hukuman yang jauh lebih berat daripada orang yang hanya melakukan korupsi tetapi tidak melakukan pencucian ke luar negeri. Nah, sekarang kita akan melihat dua estimasi. Pertama adalah perhitungan tentang biaya eksplisit korupsi. Yang kedua adalah berapa sebenarnya hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor. Nah, hukuman finansial ini apa? Itu adalah penggabungan dari denda, biaya pengganti, dan perampasan barang bukti. Nah, ada beberapa hal yang tidak kita estimasi, misalkan biaya pengadilan. Ini tidak perlu kita perhitungkan, karena mau diadili berapa kali setahun pun, atau diadili 10 tahun pun, ya biayanya biasanya antara 2.500 sampai 10.000. Karena tidak ada kaitannya dengan, jadi putusan hakim itu biasanya ya angkanya antara 2.500, 5.000, 7.500 atau 10.000. Yaitu yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah aset yang disita tanpa nilai intrinsik. Jadi misalkan rumah disita dan sebagainya, memang ada, tapi kami kesulitan untuk menghitung berapa nilainya itu. Karena kita akan lihat ya, bagaimana dengan data yang kita miliki. Nah, data yang kita miliki menunjukkan bahwa sebagian besar dari pelaku korupsi 1.424 itu 93% itu didominasi oleh laki-laki. Perempuan masih aman di 7%. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana di tempat kita di Indonesia itu perempuan yang menduduki jabatan penting masih rendah juga. Ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa sebagian besar dari pelaku korupsi itu dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, kalau kita bandingkan antara di berbagai daerah di Jawa, ya, antara di Jawa dan kemudian daerah Jawa non Jabodetabek, kemudian Jabodetabek dan luar Jawa, kita melihat pelaku paling banyak adalah yang dari luar Jawa, itulah sekitar 59%. Pelaku dari Jawa non Jabodetabek menduduki tempat kedua, yaitu 29%, dan terakhir adalah yang dari Jabodetabek. Tapi nanti kalau kita lihat besarnya itu terbalik. Jadi yang paling besar itu adalah justru yang dilakukan di Jabodetabek. Itu adalah besarnya jumlah angka korupsi itu paling besar ada di daerah itu. Nah, ini adalah distribusi dari sisi pekerjaan. Yang biru itu adalah yang dari PNS. Jadi 46% koruptor yang masuk di dalam database kami itu berlatar belakang sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian dari BUMN atau BUMD itu hanya 7% yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai DPR atau DPRD itu 23%, dan yang terakhir adalah swasta. Nah, swasta ini biasanya ikut terlibat kalau terkait dengan masalah pengadaan barang dan jasa, karena ini harus ada pihak rekanannya. Nah, lalu kalau kita lihat dari tahun ke tahun,
kasusnya menjadi seperti itu. Di tahun 2012 belum banyak. Ini database kita ini kan memang tergantung pada, sangat bergantung sekali pada seberapa cepat data itu kemudian putusan MA itu diupload di internet. Jadi kalau kita lihat di sini 2012 itu hanya 40 terdakwa, kelihatannya nggak banyak karena memang itulah yang kita dapatkan dari database kami dari putusan di MA. Kalau kita lihat di tahun 2009 ya, 2009 itu naik pesat dari 2008 itu 115 naik menjadi sekitar 300-an. Yang kita lihat juga di tahun 2010 itu cukup besar. 2011 mulai turun. Ya. Ini adalah dari sudut jumlahnya. Nah, sekarang kita coba bandingkan antara besarnya biaya eksplisit korupsi dengan hukuman finansial tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah dengan kalau menggunakan harga yang berlaku itu semuanya dalam triliun ya. Itu besarnya biaya eksplisit korupsi atau jumlah uang yang ditilep itu dengan harga berlaku itu 62,76 triliun. Tapi kalau kita perhitungkan dengan harga konstan di harga tahun 2012, maka itu nilainya menjadi 168,19 triliun. Itu adalah akumulasi uang yang dikorupsi dari tahun 2001 sampai 2012. Nah, pertanyaannya kemudian adalah berapa sebenarnya total biaya finansial? Hukuman finansial. Di sini ketika kita punya 168 triliun, itu biaya finansialnya, hukuman finansialnya hanya 15,09. Artinya sekitar 8% saja yang dijatuhkan hukumannya itu kepada para koruptor. Pertanyaannya kemudian adalah, lalu siapa yang nanggung biaya ini? Kita lihat per wilayah. Kalau kita lihat per wilayah, lihat yang Jabodetabek itu tinggi sekali, misalnya, atas dasar harga konstan. Ini kalau kita bandingkan antara kedua besaran tadi. Jadi kalau di Jabodetabek itu sudah 91 triliun sendiri. Sementara di luar Jawa ini tadi ada 75 triliun. Nah, besarnya hukuman itu nggak jauh berbeda. Hal yang sama juga terjadi kalau kita kalau kita ini Jawa luar Jawa ya, di sana di kiri ini adalah biaya sosialnya, yang di kanan itu adalah jumlah total hukuman finansial, sangat kecil kalau kita bandingkan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pekerjaan, maka yang paling besar melakukan terlibat dalam ini yang menghasilkan biaya korupsi terbesar itu adalah swasta. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat per individunya, jumlah individu yang terlibat tadi itu sebenarnya adalah kalau kita lihat BUMN BUMD ini yang melakukan tidak seberapa, tapi sekali mereka melakukan itu bisa triliunan. Itu yang terjadi di BUMN BUMD. Kalau kita lihat antara DPR ini paling rendah, tapi jumlahnya tadi kan cukup banyak ya. Tadi sekitar 23 berapa tadi? 23 kalau kita lihat ke belakang. Nah ini DPR itu 23%. Tapi kalau kita lihat jumlah uang yang dikorupsi itu tidak banyak. Bisa dibantu Mas? Kayaknya mati. Ini baru ya. Terus. Nah ini ya, sekali lagi ya. Nah kalau kita lihat kan tadi 23% kan DPRD. Tetapi nilai yang dikorupsi sebenarnya tidak banyak. Yang besar itu adalah yang BUMN ini. BUMD ini besar, tapi pelakunya itu yang paling kecil. Ini pola yang kita bisa lihat di sini. Berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita punya angka di situ 168,19 triliun. Itu adalah besarnya nilai biaya eksplisit korupsi yang ditanggung sejak tahun 2001 sampai 2012. Sementara dari angka tersebut hanya 15,093 triliun yang kemudian dihukumkan atau dibebankan kepada para pelaku korupsi. Pertanyaannya adalah apakah semua
uang ini akan kembali yang 15,093? Belum tentu. Itu belum tentu. Itu baru putusan hakim. Kenyataannya bagaimana? Kalau orangnya misalkan tidak kuat bayar, ya itu menjadi masalah. Berarti harus ada orang yang kita masih ada tambahan biaya lagi untuk ngejar-ngejar yang bersangkutan untuk membayar. Ya kan? Belum lagi kalau itu misalkan yang bersangkutan mengatakan saya tidak punya uang lagi. Nah, ini belum tentu yang 15,09 triliun itu balik lagi kepada kepada pemerintah. Nah, artinya apa? Perbedaan di antara 169 ya, 168 itu dengan 15 triliun itu adalah sebesar 153,1 triliun. Itu adalah besarnya biaya atau biaya eksplisit korupsi yang tidak dibayarkan balik. Yang itu kemudian menjadi beban siapa? Itu akan menjadi beban dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, biaya eksplisitnya 168 triliun, kemudian total biaya hukuman finansial hanya 15,09 triliun, artinya apa? Atau itu hanya 8,97%, berarti sisanya sekitar 91,1%, itu harus ditanggung oleh taxpayers. Itu sebesar 153,1 triliun. Nah, ini hebatnya Indonesia. Meskipun tidak ada program subsidi kepada koruptor, tapi ternyata sistem kita dalam menanggulangi korupsi itu menciptakan subsidi rakyat kepada koruptor. Nah, mengapa demikian? Karena yang 153 itu tidak akan terbayar. Nah, kalau itu tidak terbayar, menjadi beban siapa? Tentunya menjadi beban pemerintah. Nah, pemerintah dibiayai oleh siapa? Dibiayai oleh pajak. Lalu, siapa yang bayar pajak? Tentunya wajib pajak. Orang yang punya NPWP, tapi juga siapapun orang di Indonesia yang melakukan jual beli secara formal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu top up HP, beli permen, dan lain sebagainya, itu kan tetap akan membayar pajak, karena ada pajak tidak langsung di situ. Jadi pada dasarnya yang terjadi di Indonesia adalah, ya kita punya program subsidi yang formal, jadi misalkan subsidi BBM gitu ya, tapi yang nggak formal ya banyak, yang kayak gini. Ini subsidi rakyat kepada koruptor itu tidak formal, tapi ada. Dan ini menjadi beban kita. Nah, mengapa demikian? Jadi kalau tadi saya katakan bahwa problemnya ada di mana? Nah, problemnya ada di sini. Sebenarnya, problemnya itu bermuara bukan pada hakimnya, bukan pada jaksanya, bukan pada penegak hukumnya. Para penegak hukum, hakim, jaksa ini sudah bekerja sangat keras sekali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah kita memiliki undang-undang seperti ini, yaitu adalah undang-undang anti korupsi, yaitu adalah undang-undang 20 tahun 2001. Bisa dilihat di sini ya, maksimum denda itu adalah 1 miliar dan maksimum penjara itu 20 tahun. Apakah dimungkinkan untuk melakukan misalkan koruptor itu mendapatkan hukuman mati? Mungkin. Tetapi kalau dibuktikan dulu bahwa korupsinya itu dilakukan pada saat krisis. Kalau tidak pada saat krisis ya dada saja, santai saja. Jadi kalau seperti ini, apa yang terjadi? Lah, amanahnya jelas kan? Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Kalau mendapatkan yang seperti ini. Apa amanah dari undang-undang? Silahkan. Ya intinya ada dua. Kalau korupsi kurang dari 5 juta itu bukan korupsi. Ya. Yang kedua adalah kalau melakukan korupsi dan korupsinya dilakukan lebih dari 1M atau jauh lebih besar daripada 1M, maka Anda ditanggung untuk diuntungkan. Jadi Anda akan beruntung kalau Anda melakukan korupsi sebesar-besarnya. Dan itu adalah amanah langsung dari undang-undang amanah implisit dari undang-undang 20/2001. Nah, dampaknya apa? Dampaknya lebih panjang, itu adalah sangat panjang. Dampak dari undang-undang itu juga sangat panjang sebenarnya, yaitu adalah bahwa kita itu adalah negara yang memiliki teknik korupsi paling canggih di dunia. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di sini, teori korupsi di ekonomi kriminalitas itu hanya sampai korupsi dilakukan oleh anggota masyarakat, lalu kemudian korupsinya ditangani. Ya. Lalu kemudian ditangani oleh aparatnya korupsi, udah sampai di situ. Ya. Tapi kemudian yang di sini ini adalah teknologi baru dalam korupsi.
Dan ini belum dikenal di daerah lain atau di negara lain kecuali di Indonesia. Jadi ini adalah mungkin local wisdom kita. Ini, jadi kalau kita punya maklar kasus, kita punya joki napi, itu hanya ada di Indonesia. Nah ini dampak dari apa? Dampak dari sistem penanggulangan korupsi yang kemudian justru menciptakan korupsi yang semakin dahsyat. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, lalu pertanyaan saya adalah, tadi kan biayanya berapa yang harus kita subsidi pada koruptor? 153 triliun. Pertanyaannya, 153 triliun ini bisa dapat apa sih? Kalau kita realokasikan ke program, kira-kira kita dapat apa? Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan kita statistik mengatakan jumlah orang berpendapatan rendah atau warga miskin itu adalah 32 juta orang. Sekarang asumsikan aja bahwa setiap keluarga miskin atau dari setiap individu yang berada di bawah garis kemiskinan mendapatkan subsidi per bulan 100.000. Jadi katakanlah kalau ada satu keluarga dengan 2 anak dan 2 orang tua akan mendapatkan 400.000 per bulan. Kalau itu dilakukan selama 1 tahun, biayanya hanya 38,4 triliun, nggak besar. Dan pasti yang namanya jumlah keluarga miskin itu akan turun drastis kalau kita berikan seperti itu. Lalu sekarang ini, kalau kita lihat, hanya 5 jenis vaksin dari 10 vaksin yang sebenarnya direkomendasikan oleh WHO itu yang free di Indonesia. Dan berapa besarnya biaya anggaran Departemen Kesehatan? Hanya 14 triliun. Nah, ini saya tingkatkan menjadi 200 kali. Itu mohon maaf, itu bukan 14 ya. Tambahannya adalah 14 triliun. Jadi itu adalah 30 berapa? Menjadi 42 triliun ya. Kita naikkan 42 triliun. Jadi itu salah ketik, bukan 28 tapi 42 ya. Lalu kemudian untuk meningkatkan sumber daya manusia, UGM ini Pak, itu biaya operasional UGM itu hanya 2 triliun setahun. Padahal di UGM ini ada 50.000 mahasiswa S1 sampai S3. Nah, karena kita ingin memperbaiki, tapi 2 triliun itu ya biaya yang pas-pasan, ya. Biaya yang mepet. Sehingga katakanlah kita tambah 1 triliun lagi untuk meningkatkan kualitasnya, akan menjadi 3 triliun. 3 triliun itu 50.000 mahasiswa itu free kuliah dari S1 sampai S3. Nah sekarang kalau itu kita kalikan 10, maka kita hanya membutuhkan 30 triliun per tahun. Itu akan membuat 500.000 mahasiswa terbaik di Indonesia itu bisa berkuliah dengan kualitas yang sangat bagus sekali. Dan itu free, gratis. Lalu kemudian untuk meningkatkan berikutnya yang kita ingin tambahkan juga adalah kita hanya membutuhkan 19,2 triliun untuk meningkatkan produktivitas dari 2,4 juta hektar hutan kita dengan menggunakan teknik reboisasi yang tercanggih di dunia, dan itu ditemukan oleh rekan-rekan dari Fakultas Kehutanan di bawah pimpinan Profesor Sukoco dan Profesor Muhammad Naim. Dan biayanya hanya 19,2 triliun untuk meningkatkan produktivitas 2,4 juta hutan di Indonesia. Itu adalah 10% dari hutan kita. Nah, berapa perhitungan manfaat dan biayanya? Perhitungan saya mengatakan manfaat dan biayanya itu adalah 38 kali lipat. Jadi berapapun dari yang kita investasikan begitu, 30 tahun lagi kita akan panen 38 kali lipat. Dan itu pun masih tersisa lagi, masih tersisa 37,5 triliun yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan infrastruktur di daerah. Jadi kita bisa melihat, ini tadinya, bahwa biaya sosial korupsi, biaya sosial biaya eksplisit dari korupsi itu 168 triliun. Yang itu sebenarnya adalah underestimated karena belum semuanya dihitung. Itu pun kalau kita bisa menggunakan uang ini, maka kita bisa membayangkan berapa banyak manfaat yang akan kita peroleh. Nah, lalu apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya? Yang terjadi di Indonesia adalah ini Bapak Ibu sekalian. Yaitu adalah bahwa korupsi kita itu adalah korupsi yang bersifat struktural. Mengapa struktural? Karena kebijakannya dibuat sedemikian rupa untuk yang itu secara sadar ataupun tanpa sadar itu seringkali mendorong orang untuk melakukan korupsi. Nah ini perbedaan antara kebijakan yang ada di Indonesia dengan kebijakan yang ada di negara-negara yang dari sudut korupsi itu rendah. Jadi problem kita adalah problem sistem.
sistem kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung adanya korupsi. Lalu rekomendasi saya apa? Beberapa rekomendasi yang saya buat. Pertama adalah kita harus mengamandemen undang-undang anti korupsi. Karena undang-undang ini dibuat tanpa memperhitungkan rasionalitas dari pelaku korupsi. Yang kedua adalah memasukkan unsur apa yang disebut dengan biaya sosial korupsi itu sebagai perhitungan untuk menentukan denda dan uang pengganti. Karena kalau kita menghitung biaya sosial korupsi, tadi kan elemennya sudah banyak, dipastikan berapapun jumlah uang yang dikorupsi itu pasti jauh lebih kecil daripada biaya sosial korupsi. Kalau itu dibebankan kepada koruptor, maka koruptor pasti akan miskin. Yang kedua adalah bahwa kita akan mampu meminimasi besarnya subsidi yang diberikan rakyat kepada para koruptor. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang kita bisa share pada kali ini. Monggo, kalau ada pertanyaan kita akan langsung argumentasi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, Mas. Terima kasih Mas Limawan. Mas, di beberapa waktu kemarin kita ngobrolkan soal subsidi untuk pro kontra subsidi untuk BBM. Hari ini subsidi untuk ternyata subsidi yang besar juga kita berikan untuk korupsi. Ini sebuah paradoks di ini. Apalagi beberapa ada usulan yang lumayan kuat atau kalau melihat peta tadi, data tadi, di bawah 1 miliar, di atas korupsi nilai 1 miliar dan hukumannya seperti itu. Ada isu redenominasi, redenominasi yang dikuatkan. Saya juga berpikir jaksa juga harus belajar juga, jaksa hakim dan harus belajar juga setelah isu redenominasi. Kalau 1 miliar berarti kira-kira berapa itu hukumannya, berapa kalau sudah setelah redenominasi. Apakah ini usulan ini sejalan juga dengan menyertai isu itu juga? Isu redenominasi dengan pengurangan nol dan kita memudahkan itu enggak maksudnya ini biaya sosial yang di satu hal yang lain adalah ada pemikiran sederhana yang soal bagaimana untuk tidak korupsi, tetapi itu tidak pernah kita terima seperti logika realokasi 153 triliun ini yang saya pikir sederhana dan ini yang bisa kita angkat gitu. Ya, tapi bagaimana ini bisa dikerjakan? Ya, itu aja. Peta jalannya seperti apa? Jalan teknis ke depan. Baik. Jadi gini Mas, terima kasih. Ini tidak ada kaitannya dengan redenominasi sebenarnya. Jadi kalaupun toh nanti terjadi redenominasi, maka semua biaya ini tadi hanya secara nominal itu dikurangkan nolnya 3 aja. Sebenarnya begitu. Tetapi semuanya sama. Karena tidak akan terjadi penurunan nilai. Karena semuanya itu kita sepakati untuk turun bersama, hanya nolnya 3 dihilangkan. Hukumannya juga akan begitu, tetapi kan kemudian kalau kita punya, katakanlah kita punya duit 100.000 itu kemudian menjadi 100 itu nilainya. Jadi kalau hukumannya diturunkan ya sama aja kan, nggak ada bedanya, karena semuanya penurunannya itu bersamaan sebenarnya. Jadi dengan adanya redenominasi tidak berarti kemudian secara bebannya itu berbeda, tidak berbeda. Hanya penyebutannya yang sekarang ini katakanlah 100.000 uang lama itu akan menjadi 100 untuk uang baru. Seperti halnya kalau kita masuk di kafe itu seringkali hanya ditulis 15, 78. Seperti itu kan seringkali. Tapi kita bayarnya berapa? 100.000. Jadi tidak ada bedanya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan ini tadi. Bagaimana kalau kita relokasikan ini? Nah, ini adalah kita coba berhitung ya. Kalau kita memiliki 153 triliun itu kira-kira bisa dipakai untuk apa? Nah, kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya realokasi yang bisa kita lakukan. Bahkan hal yang seringkali dipikirkan orang, misalkan banyak orang yang tidak sepakat dengan BLT ya. Mereka ada yang mengatakan itu tidak mendidik, ada yang itu menciptakan orang tidak mau bekerja dan lain sebagainya.
Tapi apa salahnya kemudian kita melakukan seperti ini? Karena ini jauh lebih baik daripada memberikan subsidi dalam bentuk BBM bersubsidi. Nah, BBM bersubsidi itu memangnya kita makan 40 tahun, nggak pernah matur suwun loh. Nggak pernah kan? Kita ngejob bensin itu, apa pernah kita mengatakan terima kasih? Nggak pernah. Itu 40 tahun mas. Dan semua orang menikmati. Oke. Nah sekarang, kalau ini kemudian uangnya kita berikan kepada keluarga miskin kala-kala untuk 10 tahun ke depan, nggak ada masalah sebenarnya. Karena dengan pemberian 10 tahun ke depan, ini akan menjamin bahwa multiplier ekonominya itu jauh lebih baik. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa diakomodasi di dalam undang-undang. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Karena selama ini undang-undang kita, kalau kita lihat, ya, seperti tadi kita lihat. Nah ini. Jadi contoh pertanyaan saya cuma simpel begini. Jangan salahkan hakimnya sama jaksanya loh ya. Jadi katakanlah ini sekarang ada hakim yang sangat nasionalis sekali. Dia kemudian menghadapi seorang yang koruptor. Dia nilep 1 triliun. Pertanyaan saya, bisa nggak seorang hakim kemudian memberikan denda 1 triliun? Nggak bisa. Kalau yang bersangkutan itu tetap memberikan 1 triliun kepada orang nanti, justru yang bersangkutan itu sendiri yang akan diperkarakan karena beliau sudah melanggar undang-undang ini.